Sektor industri di Indonesia lebih besar atau lebih unggul dibandingkan dengan sektor industri yang ada di Malaysia. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan berikut ini. Mengenai perbandingan alutsista Angkatan Udara buatan Indonesia versus Malaysia. Dalam hal pengembangan rudal dan pertahanan udara, Malaysia kalah dari Indonesia. Sejak 2003, wacana Malaysia untuk mengembangkan persenjataan rudal sendiri tak kunjung terwujud. Sementara Indonesia sudah punya rudal buatan sendiri yakni Petir V101. Ini adalah rudal yang dikembangkan oleh PT Sari Bahari dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan. Spesifikasi rudal Petir V101 pertama punya kecepatan sampai 260 km per jam dengan hulu ledak seberat 10 kg. Dan yang terpenting, rudal Petir V101 sulit untuk dibaca radar. Indonesia lewat PT Line dan Kementerian Pertahanan dan juga mengembangkan sistem pertahanan udara dari rudal yang diketahui dengan nama Starstreak sejak 2022. Alutsista ini bisa mempertahankan serangan dengan kemampuan tembak sejauh 7 km dengan jangkauan radar 250 km dan kecepatannya itu lebih dari 3 Mach sehingga Starstreak buatan Indonesia adalah yang tercepat di kelasnya. Lalu bagaimana dengan soal pesawat? Apakah Malaysia unggul dalam produk ini? Dalam pengembangan pesawat, Malaysia punya pesawat latih yang diproduksi dalam negeri bernama Eagle 150. Eagle 150 sebenarnya pesawat yang dirancang dan dibuat oleh Eagle Aircraft Limited. Namun sekarang Eagle 150 diambil alih oleh CTRM, Pusat Riset dan Teknologi Malaysia. Eagle 150 lalu dikembangkan sampai ke versi 150B. Desainnya itu terdiri dari 3 kerang sayap, ada sayap depan, sayap tengah, dan stabilizer horizontal. Untuk ukuran, Eagle 150 berkapasitas 2 kursi dengan panjang bodi 6,45 meter, tinggi 2,31 meter, dan lebar sayap 7,16 meter. Untuk kemampuan terbangnya, Eagle 150B bisa mencapai kecepatan maksimal 241 km per jam, jarak tempuh 1000 km, ketinggian 4,5 km, dan waktu tempuh sampai 5 jam. Meski Eagle 150B cukup mumpuni, Malaysia tak bisa menandingi kedikdayaan dari CN235 buatan PT Dirgantara Indonesia. Ini adalah pesawat buatan dalam negeri yang diminati sekitar 20 negara, termasuk Malaysia. CN235 adalah pesawat penumpang sipil kelas menengah bermesin 2 yang dikembangkan sejak tahun 1980-an. Yang membuat CN235 diminati banyak negara. Pertama, hemat bahan bakar. CN235 bisa menghemat bahan bakar sampai 15% dibandingkan mesin lain dengan kemampuan yang sama. Kedua, CN235 bisa take off dan landing di landasan yang pendek. Ketiga, CN235 punya lebih dari 300 versi, mulai untuk sipil, pesawat angkut militer, dan pesawat untuk misi khusus. Kecepatannya juga mumpuni, bisa sampai 509 km per jam dengan kemampuan jangkauan sampai 796 km. Untuk harganya sendiri, pihak PT DI yang merupakan produsen menjual CN235 dengan harga 27,5 juta US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 385 miliar rupiah. Indonesia lewat PT Dirgantara bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi berhasil mengembangkan Unmanned Aerial Vehicle atau pesawat terbang tanpa awak atau yang lebih populer disebut drone bernama Wulung di tahun 2012. Ini adalah drone yang dikendalikan menggunakan remote control. Spesifikasi Wulung beratnya itu maksimal 125 kg dengan kapasitas bebas 25 kg. Bentang sayapnya 6,34 meter, kecepatan jelajahnya itu sekitar 55 knot atau 101 km per jam. Wulung bisa terbang selama 4 jam dengan ketinggian terbang mencapai 12.000 kaki atau sekitar 3,6 km dengan radius jelajah bisa sampai 200 km. Ditambah Wulung juga dilengkapi kamera pengintai yang dihubungkan dengan pusat pengendali di darat. Bisa dibilang Wulung adalah produk drone UAV pertama di ASEAN yang paling memenuhi syarat sertifikasi. Fungsi Wulung adalah untuk melakukan pengawasan wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dan negara tetangga. Bisa juga dipakai sebagai pengawas manakala ada aktivitas ilegal, misalnya pencurian ikan, pembalakan liar, atau dipakai mengawasi transportasi bantuan SAR, pengawasan bencana, dan lainnya. Dibandingkan dengan Malaysia, sebenarnya dalam hal pengembangan drone UAV, Malaysia bukan pemain baru. Sejak tahun 2010, DevTech yang saat itu masih bernama Composite Technology Research Malaysia, CTRM sudah mengoperasikan Aludra tipe MK1. Bicara spesifikasi tak buruk-buruk amat. Aludra MK1 punya berat 200 kg dengan kapasitas muatan 25 kg, jarak jangkau 120 km,
Daya tahan 5 jam, punya kecepatan sampai 220 km per jam, dan bisa menjangkau ketinggian sampai 3.000 meter. Aludra juga sudah teruji karena sudah digunakan dalam pertempuran pada tahun 2013 di Ops Daulat untuk memantau gerakan militan Kiram. Setelah penyerahan Sabah, Aludra ditempatkan di Sabah untuk melakukan misi pengawasan dan pengintaian di perbatasan Sabah. Setelah CTRM berganti menjadi DevTech, Aludra lalu harus dikembangkan hingga sampai tipe Aludra EE di tahun 2022. Aludra EE dikembangkan sistem pengaturan sayap monoplane-nya masih dikembangkan dan ditempatkan di belakang, tapi tetap menggunakan baling-baling bilah 2. Beberapa perubahan lain yang dilakukan DevTech, seperti pada masalah dari 200 kg menjadi 120 kg dengan kapasitas beban yang bisa dibawa 10 kg. Jarak tempuhnya ditingkatkan menjadi 200 km, tapi kecepatan Aludra EE dikurangi antara 111-12 km per jam sampai maksimal 200 km per jam dan cuma bisa terbang sampai ketinggian 1.200 meter. Kecepatan dan ketinggian terbang Aludra EE dikurangi agar bisa punya kemampuan terbang sampai 10 jam. Soal fungsi, Aludra EE juga sama dengan Aludra MK1, digunakan oleh militer dan keamanan publik sebagai pengawasan dan kontrol perbatasan aset keamanan nasional Malaysia. Kembali menyinggung tentang industri drone Indonesia. Apakah Ulung satu-satunya drone UAV yang dibuat Indonesia? Jawabannya tidak. Tahun 2019, PT Dirgantara Indonesia berkolaborasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Pertahanan, TNI AU, ITB, dan PT LEN Persero mengembangkan UAV yang diberi nama elang hitam tipe medium. Apa yang spesial dari drone elang hitam ini? Pertama, kemampuan terbangnya itu bisa sampai 24-30 jam dengan ketinggian 9 km lebih. Elang hitam UAV juga punya kecepatan yang mumpuni. Bisa melaju sampai di batas maksimum 230 km per jam dengan jangkauan mencapai 250 km. Ukurannya juga sangat besar, panjangnya itu 8,65 meter, tinggi 2,6 meter. Rentang sayap mencapai 16 meter dan berat maksimalnya mencapai 1,3 ton. Dengan muatan maksimal 300 kg. Elang hitam UAV bahkan terintegrasi dengan sistem folding wing aerial rocket kaliber 70 mm yang juga dipakai di pesawat tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara. Itu artinya selain digunakan untuk operasi pengawasan, elang hitam UAV juga dirancang sebagai drone tempur. Bukan cuma sukses dalam pembuatan pesawat, Indonesia juga sukses mengembangkan helikopter. Yang mungkin paling dikenal adalah EC-725. Spesifikasi EC-725 punya kabin yang luas dan fleksibel. Jadi bisa mengangkut sampai 29 personil atau beban sampai 11 ton. EC-725 menggunakan 2 mesin turbomeka Makela 2A1 yang hemat biaya perawatan dan bahan bakar. Yang unggul dari mesin ini karena tak mengakibatkan suhu mesin tambah tinggi, sehingga bisa meminimalisir risiko serangan senjata dari alutsista yang menggunakan pendeteksi panas.